pujian mengatakan selamat pagi Bapak. Doa
firman Tuhan yang diberikan dapat tertanam dalam hati kita. Kita akan pujian Kubuka Hatiku. Kakak. Ya, kenapa, Pak? Kakak sudah belajar? Sudah. Sudah ngerjain tugas? Sudah. Semua ya, anak pintar. Pak, tadi Ya? kamu masak donat, Pak. Aku cuma kebagi satu. Yang lainnya dibagiin sama tetangga. Jadinya aku nggak kenyang deh. Tidak apa-apa ya nak, itu namanya kita berbagi sama orang lain. Coba kakak dengar firman sekolah minggu yang kayak ini. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Baik, luar biasa. Kak David percaya semua kita yang ada di rumah masih dalam perlindungan Tuhan. Kita dapat memuji Tuhan, kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Pada saat yang indah ini, Kak David mau cerita bagaimana Tuhan Yesus melakukan satu mujizat melalui 5 roti dan 2 ikan. Suatu saat, Tuhan Yesus pergi bersama murid-muridnya ke suatu tempat. Kebetulan, banyak orang yang ingin ikut karena mereka tahu satu tempat tersebut. Sehingga mereka penasaran dan mengikut Tuhan Yesus juga. Karena ada banyak dari mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang lemah, ada yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan. Sehingga banyak orang yang berbondong-bondong pada saat itu. Sampai Tuhan Yesus masih saja melayani mereka. Sampai hampir di malam hari, murid-murid datang kepada Tuhan Yesus. Mereka bingung. Bagaimana mungkin kita dapat memberi makan banyak orang? Suruh saja mereka pulang supaya mereka
bisa membeli makanannya sendiri. Begitu kata murid-murid. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tidak, berilah mereka makan. Wah, bingung dong murid-muridnya. Orang yang hampir mencapai 5.000 banyaknya mau diberi makan. Saat itu juga murid-murid Tuhan Yesus mencari akal. Dari mana kita bisa dapatkan makanan? Sampailah mereka menemukan satu orang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, kalau kita punya makanan nih, 5 roti dan 2 ikan, kita membawa bekal, misalnya pergi ke sekolah, hanya untuk kita saja. Sementara ada orang yang belum makan. Mau dong kita berbagi? Nah, seperti halnya anak kecil ini. Anak kecil ini mau menyerahkannya untuk supaya menjadi berkat buat banyak orang. Saat anak kecil ini memberikan 5 roti dan 2 ikan tersebut, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan saat itu menengadahkan tangannya dan memberkati. Dan bersyukur, saat itulah terjadi mujizat. Kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagikan ke banyak orang tersebut. Sampai dikatakan dalam firman Tuhan, mereka kenyang. Bahkan hal yang luar biasa lagi, bahwa diketahui ada lebih 12 bakul. Luar biasa bukan? Itu satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Di samping dia menyembuhkan banyak orang, di samping dia membangkitkan orang yang mati, samping dia memberkati banyak orang yang mengikut dia. Luar biasa. Adik-adik yang di rumah, Kak David memberi satu pelajaran bahwa kita melihat dari seorang anak kecil ini yang mau menyerahkan apa yang menjadi bagiannya. Mungkin kalau ditanya, kalau Kak David, 5 roti dan 2 ikan cukup hanya untuk satu orang. Tapi anak ini luar biasa. Dia percaya waktu dia menyerahkan kepada Tuhan, di situ terjadi mukjizat. Adik-adik, dalam satu kisah ini kita diajari bagaimana seorang anak kecil ini mau memberikan apa yang tadinya menjadi bagiannya kepada Tuhan, supaya dia melihat hal perkara yang luar biasa terjadi. Kita tahu 5.000 orang bisa makan lewat 5 roti dan 2 ikan ini. Pesan pada saat ini bahwa dari anak kecil kita belajar supaya tidak memikirkan diri sendiri saja. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan belas kasihan. Kita berbagi kasih, kita berbagi apa yang menjadi bagian kita, kita bisa dapat bagikan kepada yang lain. Itulah kasih Tuhan yang ada. Dan yang kemudian, terlebih penting bahwa saat Tuhan Yesus menerima itu, Tuhan Yesus bersyukur pada saat itu. Adik-adik, sudahkah engkau bersyukur pada saat ini? Apa yang adik-adik punya di rumah, apa yang adik-adik hanya bisa miliki, mungkin belum sesuai dengan harapan orang tuamu, mungkin belum sesuai dengan harapan guru di sekolah. Tapi kalau engkau bersyukur dengan kemampuanmu pada saat ini, engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kita lihat terjadi mukjizat. Engkau akan diberkati Tuhan, engkau akan dilindungi Tuhan, dan Tuhan akan memakai hidupmu lebih luar biasa lagi. Sama hal di rumah, adik-adik masih punya kedua orang tua, masih diberikan makan. Bersyukurlah akan segala hal, supaya Tuhan Yesus senantiasa memberkati hidupmu, memberkati dalam studimu, sampai masa depan adik-adik semua. Adik-adik di rumah mau diberkati, amin. Puji nama Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini membawa kita, hidup kita, supaya selalu bersyukur, menghargai waktu kesempatan di mana kita mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Di saat di rumah kita mau menolong orang tua, berbagi waktu pikiran untuk sama-sama kepada orang tua melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Contoh kecilnya beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada satu ayat hafalan kita, mari kita buka di Alkitab kita, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari kita buka Alkitab kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji nama Tuhan.
Biarlah melalui kisah ini kita semakin diberkati, hidup kita semakin mau bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang sudah melakukan mujizat yang luar biasa, yang sudah menyembuhkan banyak orang, yang sudah memenangkan banyak jiwa. Adik-adik, kalau hidupmu mau menjadi berkat, bersyukurlah dan lakukanlah apa yang bisa engkau kerjakan lewat studimu, lewat pekerjaan rumah yang ada, dan lewat menghargai orang tua serta gurumu. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Kak David berdoa dan percaya adik-adik semua semakin hari semakin diberkati Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang baik itu. Amin. Puji nama Tuhan. Kak, coba panggil mamamu. Mama, Ya, kenapa? Tadi kakak cerita, dia tadi tidak dapat donat. Oh, dapet tadi donat, tapi cuma satu. Karena sisanya dibagi-bagiin sama tetangga. Memang kenapa? Kakak nggak kenyang? Oh, kita kan harus berbagi, nak. Berbagi itu salah satu cara kita mengucap syukur sama Tuhan, ya? oh iya Ma, ayo kita memuji Tuhan. Ayo, tapi kita panggil Om David dulu ya. Om David. Mana Om Davidnya ini? Om David. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Setiap hari Engkau baik. Terima kasih Bapakku. Puji nama Tuhan. Senang sekali adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan, kita dapat bisa mengikuti ibadah online pada hari ini. Kita percaya karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang melindungi setiap kita. Oleh sebab itu, mari sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Amin. Baiklah, kita menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa, masing-masing lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang sungguh baik dan amat baik, yang dapat melakukan mujizat atas setiap kami. Ini kehidupan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami dalam usia yang masih dini, supaya kelak kami dapat menjadi berkat, dipakai Tuhan secara luar biasa. Ini doa kami, memberkati orang tua kami yang ada, pekerjaan, apapun yang mereka usahakan. Tuhan, perkenanlah supaya mereka dapat berkat yang luar biasa, sehingga nama-Mu Tuhan yang senantiasa kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu yang ada, berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih buat hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di lain waktu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.